Yo, halo! Kali ini ada handphone murah yang saya rasa lumayan dan aman lah di harganya. Ya, ini dia Evercost Extreme 2. Ingat ya, ini yang tipe Extreme 2, bukan yang Extreme doang atau Extreme 1. Sebenarnya ini emang handphone murah dari lahir, tapi sekarang jadi makin murah lagi harganya. Di Tokopedia itu harganya cuma 200 ribuan. Oke lah, jangan lama basa-basinya, langsung aja di unboxing. Jadi kalau beli handphone ini bakalan dapat ini nih unit handphonenya ya, ditaruh dulu. Terus ada kitab-kitab, yaitu kartu garansi, panduan singkat, dan panduan lagi. Lanjut dapat kabel data micro USB, dapat charger dengan output 5 volt 0,5 ampere, ada stiker tulisan Evercost. Terus seperti kebiasaannya ada silika gel, dan ada baterainya yang berkapasitas 1700 mAh. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi box dari Evercost Extreme 2. Lanjut, cek unitnya. Nah, wujudnya itu kayak gini. Saya pilih yang warna biru, selain itu ada juga yang warna emas, abu-abu, dan hitam. Ini udah dikasih anti gores ya, tinggal dikletek aja. Di bagian depan ada layar 4,5 inch, di atasnya ada kamera dan earpiece, bawahnya ada tombol kapasitif, recent app, home, dan back. Terus di sisi kirinya ada tombol pengatur volume dan power. Di sisi bawahnya ada mikrofon dan lubang speaker. Di sisi kanannya kosong, kalau di sisi atas ada lubang micro USB dan jack audio. Untuk di bagian belakangnya ada kamera, lampu flash, ini ada kayak logo Play gitu, dan tulisan 4G Evercost. By the way, handphone ini didesain sama Evercost Indonesia. Ya biasa sih kalau dilihat dari desainnya. Nggak begitu yang wah banget, tapi setidaknya udah cukup nyaman lah karena compact ya dan ngebulet-bulet. Oh iya, kalau back covernya dibuka, di sini ada slot micro SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Ini di balik back covernya ada tulisan kartu XL Unlimited YouTube 1 tahun. Tapi kok tadi nggak dikasih kartu XL ya? Apa udah nggak ada kerjasama lagi nih? Atau udah tewas gitu kartunya? Biasanya lewat masa tenggang kan? Tapi ya udahlah. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Nah, jadi handphone ini tuh pakai OS Android versi 8.1.0 alias Android Oreo. Dengan patch keamanan 5 Desember 2018. RAM-nya ini cuma 1 GB dengan sisa sekitar 500 MB dalam keadaan fresh ya. Sedangkan untuk internal storage-nya total 16 GB, udah kepake sekitar 3,5 GB. Lumayan lah ya. Padahal kalau lihat dari jumlah aplikasi bawaannya ini kehitung banyak loh. Entah itu dari Evercost-nya maupun dari pasukan Google. Tapi untuk Google ini rata-rata aplikasi yang versi Go atau yang ringan-ringan gitu dibandingkan yang aslinya. Dan memang untuk OS Android yang dipakai di handphone ini juga ternyata Android Go. Jadi ya bisa cukup ngeringanin ya. By the way, untuk aplikasi bawaan ada yang bisa di-uninstall, ada juga yang enggak. Tapi kebanyakan yang enggak bisa. Nah ternyata ini juga ada software update ya. Tapi pas saya coba, malah nggak ada update katanya. Adeh, di prank. Oke, coba cek kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Evercost Extreme 2. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai chipset Spreadtrum SC9832E. RAM-nya 1 GB, internalnya 16 GB, GPU-nya Mali T820, layarnya 4,5 inch TFT, OS-nya Android Go 8.1.0 Oreo 32 bit. Nah, sebenarnya udah sering banget kan saya ngebahas handphone-handphone murah di rentan harga 200 ribuan. Jadi kali ini saya mau bahas aja tentang kelebihan dan kekurangan handphone ini di kelas harganya. Untuk kelebihannya, pertama handphone ini dari merek yang jelas. Kondisi handphonenya itu baru dan garansinya resmi Indonesia. Jadi bisa dapat garansi 1 tahun dan pastinya untuk emailnya ini aman ya, sinyalnya pasti muncul.
Terus ngomongin sinyal, dengan harga 200 ribuan udah dapet handphone jaringan 4G. Dan walaupun ada embel-embel XL, handphone ini masih bisa kok pakai provider yang lain. Saya udah coba pakai Tri, Telkomsel Bayu, Smartfren, itu bisa ya. Terus untuk sistemnya, dia menggunakan Android Go versi Oreo. Walaupun Android Go, tapi ya masih bisa kok diinstal aplikasi biasa. Dan masih banyak yang support juga. Misalnya WhatsApp, YouTube, TikTok, itu bisa. Tapi saya saranin kalau ada yang versi Lite atau Go, pakai yang itu ya, biar lebih ringan. Untuk UI-nya juga saya rasa ini kelihatan rapi dan ringan, karena emang nggak banyak modifikasi dan tambahan fitur, jadi masih kerasa banget Android stoknya. Buat handphone murah, ya ini saya rasa jadi poin plus, karena bisa ngebantu spek yang rendahnya itu. Terus dari speknya, handphone ini punya internal 16 GB. Saya rasa itu udah lumayan besar ya. Tapi ya untuk zaman sekarang tetap aja, nambah microSD itu disarankan. Dan untuk speknya, ini emang real ya, bukan dimodif sistemnya aja. Jadi no tipu-tipu. Untuk build quality-nya, ini udah lumayan oke, walaupun desainnya biasa aja. Tapi ini nggak ada yang aneh kok, masih rapih lah. Peletakan lubang speaker yang ada di bawah ini juga hal kecil yang bikin ngebantu, kalau menurut saya. Jadi handphonenya kalau lagi ditaro, itu masih kedengeran jelas notifikasinya. Dan untuk baterainya ini, walaupun cuma 1700 mAh, tapi kerasa cukup awet. Screen on time pemakaian saya itu bisa dapat sekitar 3 jam. Nah, untuk kekurangannya ini ada di waktu charge yang lama banget untuk ukuran baterai 1700 mAh. Perlu di-charge selama 3 jam, dari 20% sampai full. Saya udah coba ganti charger yang lain pun sama ya, karena memang input handphonenya ini yang kecil. Jadi baterainya itu awet, tapi ngecasnya juga lama ya. Nah, jadi itu kelebihan dan kekurangannya dari handphone ini. Kalau saya bandingin sama handphone murah lain yang pernah saya bahas ya. Jadi bukan dibandingin sama handphone-handphone yang jauh lebih mahal, atau bukan di kelas yang sama. Kalau nggak disebutin di antara kelebihan atau kekurangannya, berarti itu biasa aja untuk di kelasnya. Dan kalau ada yang masih berpikiran beli handphone ini untuk main game, ya itu udah maksa banget. Kecuali emang game yang dimainin itu sekedar Ludo, Onet, atau game sejenisnya lah. Dan untuk oprek-opreknya juga kayaknya nggak ada deh. Saya nggak nemuin fosil-fosil bahan oprekannya. Ya, seperti biasa. Dengan harga yang murah, bisa dapat smartphone yang kayak gini aja udah jadi kelebihan. Dan bersyukur banget, karena masih banyak nih orang yang butuh handphone dengan harga yang sangat terjangkau. Entah itu buat bantu hotspot handphone mahalnya, atau jadi handphone kedua, ketiga, keempat, atau ya ada juga yang jadi handphone utama karena keterbatasan dana. Ya, setidaknya handphone ini masih bisa untuk kebutuhan ringan, dan terdapat beberapa fitur yang masih layak. Tapi tetap ingat, ada harga, ada rupa. Kalau kamu sabar nabung atau ada dana lebih, silahkan cari yang lebih layak. Oke, jadi itulah handphone murah 200 ribuan Evercost Extreme 2. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.